Halo Good Traveler, jumpa lagi di Gus Travelog. Kali ini gue kembali dengan satu konten yang mungkin berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin gue ngepost tentang konten-konten traveling, kemana, kesini, kesitu, kesana, dan kemari, kemana, dan kesitu. Tapi kayak sekarang kayaknya kondisinya agak sedikit, bukan sedikit lagi sih, kayaknya emang bener-bener kayak, apa ya, kayak nggak beres-beres gitu loh. Gimana sih, kesel gue jadinya, kemana-mana itu serba ribet gitu kan, apalagi kondisi pandemi seperti ini gitu kan. Cuman ya udahlah, gimana sih, kok gue jadi bingung sih, gue ngomong apa ya. Jadi gini, di konten kali ini sesuai dengan judul yang kalian baca, gue akan kasih tontonan buat kalian yang mungkin agak sedikit menggelitik atau mungkin gak lucu atau apapun itu. Tapi gue berusaha untuk menyajikan konten di YouTube gue biar gak sepi-sepi amat, ya kan. Gak apa-apa lah, ini salah satu, ini sebenarnya konten aib sih sebenarnya. Kenapa gue bilang aib? Karena ini adalah di balik layar atau behind the scene dari proses syuting Gus Travelog atau syuting konten-konten yang ada di Gus Travelog, traveling ke sana, ke sini, dan masih banyak lagi sebenarnya. Jadi dari sekian banyak tempat yang gue kunjungi selama traveling gitu kan, itu dalam setiap proses syuting itu pasti ada sesuatu hal yang nggak terduga gitu. Entah gue salah ngomong di vlog ataupun mungkin gangguan-gangguan dari luar, sekitar, cuaca, dan orang lain. Atau mungkin kameranya nggak fokus atau gimana, atau miring atau apapun itu menjadi salah satu kendala gitu kan. Ya sebenarnya nggak kendala sih. Jadi akhirnya harus ngulang lagi ngomongnya dan segala macam gitu ya. Jadi banyak hal kesalahan-kesalahan yang mungkin kalian nggak sadari. Ya kenapa saya bilang nggak kalian sadari? Ya karena yang kalian sudah tonton adalah itu udah hasil yang sudah jadinya gitu. Kalian mungkin ada yang nggak tahu apa saja sih kesalahan-kesalahan yang terjadi selama proses syuting gitu kan. Nah kali ini gue mau tampilin ke kalian apa saja sih yang hal-hal yang membuat proses syuting Gus Travelog itu agak sedikit menggelitik, menyebalkan, mengesalkan, dan ya itulah karena banyak hal kesalahan itu. Dan kesalahan-kesalahan itu adalah seperti berikut. Yang pertama yaitu kesalahan pada saat ngomong di depan kamera atau stand up ya. Biasanya gue nyebutnya stand up gitu sih. Jadi ketika gue menjelaskan tentang suatu tempat wisata misalnya, oke Good Traveler sekarang gue lagi ada di mana-mana gitu, misalnya di sini dan tempat ini adalah gini dan salah ngomong gitu. Jadi mau nggak mau daripada gue, masa iya kan nggak mungkin juga gue menyajikan informasi yang salah gitu kan. Jadi kalau misalnya ketika gue salah ngomong ataupun lupa skrip, karena gue biasanya bikin skrip dulu atau guidance gitu ya, bikin poin-poin yang akan gue ngomong gitu kan. Jadi kadang kalau misalnya lagi salah ngomong atau lupa skripnya, itu gue harus ngulang lagi. Dan selain itu juga kadang tiba-tiba suara jadi serak atau mungkin lagi batuk, gue maksain buat ngomong, itu jadi salah satu kendala juga sih buat proses syuting Gus Travelog. Seperti ini contohnya. Kita sekarang masih di pos 1, ternyata ini adalah pos 1 yang trek lama atau pos yang lama. Ulang. Dari sana lagi. Ada sebuah batu di mana di situ kita bisa melihat view setelah dari puncak Gunung Lebu 792 meter di atas permukaan laut. Action. Selain dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, Waduk Jatiluhur ini juga menyuguhkan pemandangan atau keindahan. Dimanfaatkan. Udah. Tadi. Selain dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, Waduk Jatiluhur ini juga di mana Waduk Jatiluhur ini selain menyuguhkan keindahan atau panorama Waduk Jatiluhur sendiri, salah satu wisata yang sedang dikembangkan juga di Majalengka adalah Salah satu wisata yang juga sedang dikembangkan di Kabupaten Majalengka selain terasiring Panyawean di Kabupaten Salah satu wisata yang juga sedang dikembangkan di Kabupaten Majalengka selain terasiring Panyawean di Kecamatan Argapura, ada satu lagi terasiring yang tidak kalah menarik dan tidak kalah indahnya, yakni terasiring Cibuer yang berada di Kecamatan Bantaragung, Kabupaten Majalengka. Terasiring ini menyajikan pemandangan hamparan sawah yang sangat luas dan indah yang sedang dikembangkan di Kabupaten Majalengka selain terasiring Argapura. Pemandangan sawah yang sangat luas dan menarik untuk dikunjungi bernama Terasiring. Ngeselin kan, jadi ya itulah prosesnya seperti itu. Jadi ada keselnya juga, ada senangnya ya. Kita latihan ngomong di depan kamera itu seperti apa gitu kan. Tapi keselnya ya ketika kesel sendiri gitu. Jadinya gue yang ngarang skripnya, gue sendiri yang lupa, dan itu bikin gue kesel dan harus ngulang-ulang lagi. Tapi yang tadi gue bilang
melatih berani untuk ngomong di depan kamera, itu jujur gue sebenarnya orangnya pemalu banget. Gue bukan, mungkin kalian lihat gue di depan kamera ngomong lancar banget atau smooth banget, gak ada salah dan segala macem gitu kan, tapi bener-bener gue tuh orangnya pemalu. Pemalu, dan bukan seorang yang pede banget, itu bukan sama sekali, not at all. Gue orang-orang pemalu banget, dan biasanya gue nyari-nyari waktu tertentu yang tempat sekitarnya itu sepi dan gak banyak orang gitu untuk ngomong depan kamera gitu. Jadi biasanya kalau tempatnya lagi rame atau lagi mau ngomong ada orang lewat, biasanya gue ngomong ke kameramen gue, ke teman gue, stop dulu, jangan rekam dulu, ada orang lewat sebentar dulu gitu. Jadi kadang sempet juga kameramen gue, teman gue tuh sampai bener-bener kesel gitu kan, maksudnya udah ngomong-ngomong aja, ngapain sih malu gitu. Gue yang malu gitu kan, padahal gue yang bikin konten, gue yang bikin acara itu, tapi gue yang malu. Nah, selain hal-hal yang tadi itu, masih banyak lagi hal-hal yang membuat masalah dalam atau kendala dalam proses syuting Gustra Vlog. Salah satunya yaitu kesalahan pelafalan atau apa ya, bahasa Inggrisnya mungkin pronunciation ya. Dan gini, misalnya contohnya gini, gue main ke daerah Majalengka atau daerah Bandung atau mana daerah Sunda gitu ya, which is gue bukan orang Sunda gitu, makanya kadang ketika ada istilah-istilah Sunda gitu kan yang bahasanya agak pakai dialek Sunda gitu, gue mungkin lidah gue kan lidah orang Jawa ya, lidah orang Jawa itu kan nggak yang fasih banget untuk ngomong Sunda itu kan, kayak misalnya yang gitu kan, sama U kan bacanya gitu, tapi nya orang Jawa sama orang Sunda itu beda, dan itu terjadi di salah satu vlog gua kalau nggak salah waktu itu di daerah Majalengka, yaitu kesalahan ngomong salah satu tempat wisata namanya Terasiring Panyaweyan kalau nggak salah, seperti ini. Panyaweyan. Tulisannya coba huruf P A N Y A W E U. Panyaweyan. Ulang. Dan masalah lain yang muncul ketika proses syuting pembuatan konten Gustra Vlog yaitu adalah ribut sama kameramen. Kabupaten Majalengka memiliki banyak sekali potensi wisata alam yang bisa dibanggakan. Salah satunya adalah di tempat saya berada. Lu sebenarnya coba munduran. Ya lu, Tuh. Kata gue juga posisi di situ, ya. masih rekam. Dari tadi. Mulai. Berada di kaki Gunung Lu Cilik. sonoan. Ini udah mentok John sono lagi. Nah, lu begitu tuh. Soalnya kalau lu kesini, lu kepotong nih tangannya. Yuk. Dari sono dulu. Ya, Dari atas nah, dari atas. Nah. mulai. Berada di bawah kaki Gunung Ciremai, kan? Berada di kaki gunung. Jadi ributnya itu maksudnya kita saling berbeda pendapat untuk ngatur angle gitu. Kayak misalnya gue pengen angle-nya dari sini, terus kameranya geser ke sini, gerak ke sini gitu kan. Cuman kameramen gue, teman gue punya pendapat lain, mendingan dari sini. Tapi gue nggak setuju karena gue orangnya keras kepala gitu kan. Gue ngerasa sebagai sutradaranya, produsernya gitu ya. Dan dia cuma sebagai kameramen, jadi gue harus bener-bener ngarahin dia. Dan gue mikir, oh lu harus ngikutin gua, ya gitulah. Tapi ya itulah bumbu-bumbu proses dalam pembuatan konten Gustra Vlog gitu. Dan masalah lainnya muncul yaitu tentang kondisi cuaca, entah karena terik, panas, atau mungkin cuacanya lagi hujan, atau bikin kendala lah pokoknya dalam proses syuting Gustra Vlog ini gitu. Dan yang lainnya adalah kamera gue ini nggak bisa support mikrofon gitu. Jadi mau nggak mau ya suara yang gue hasilkan yaitu dari suara mikrofon kamera, bawaan kamera itu sendiri gitu. Jadi ketika ada angin, suara hembusan angin itu berasa banget, berbek itu ganggu banget. Dan yang paling parah adalah ketika gue syuting lagi ada angin lewat dan itu suaranya berbek dan nggak sempet gue preview, gue nggak sempet ngulang, dan akhirnya udah pulang dari tempat kita jalan-jalan, besoknya pas di rumah kita preview suaranya berbek dan akhirnya sayang banget, padahal udah gambarnya bagus, gue ngomong udah nggak salah, udah bener ngomongnya, tapi ketimpa sama suara angin jadinya buyar semua dan akhirnya nggak jadi tayang. Ya karena sekarang waktu bulan Februari ini adalah belum musim panen, jadi kebanyakan di sana mereka sedang mempersiapkan lahan. Itulah tadi perjalanan kita di hari pertama Amang ke Majalengka. Tadi pertama kita udah ke Terasiring Panyaweyan. Nah biasanya untuk menyiasati hal-hal seperti itu, gue lebih memilih untuk mengganti kalimat-kalimat yang tadi gue ucapin di video, yang videonya ketutupan sama suara angin yang berbek tadi itu biasanya gue alihkan ke voice over. Jadi
Kalau buat kalian yang ngikutin video-video gue, vlog-vlog gue yang kalian tonton tentang traveling khususnya, itu biasanya ada voice over gitu, misalnya yang suara doang gitu. Jadi suara gue yang menjelaskan tentang tempat wisata atau apapun itu tentang wisata tersebut gitu. Jadi biasanya akan gue alihkan ke situ. Jadi nggak melulu tentang apa yang gue omongin di depan kamera gitu ya, suara penjelasannya, informasinya, tapi juga informasi itu bisa gue pakai melalui voice over gitu. Pasti kalian udah paham kok yang udah ngikutin vlog-vlog gue sebelumnya gitu.